Jadi pencobaan Tuhan Yesus di Matius 4 itu bisa kita lihat dari sisi psikologi. Ketika seseorang dalam kondisi yang lelah pikiran, lelah fisik, lelah mental, lapar, haus, kepanasan. Wih, saudara, itu mengerikan sekali. Nah, si kunyuk itu selalu mencari orang yang pikirannya sedang kosong. Maka itu hati-hati ini. Jahat sekali mereka. Maka itu orang-orang yang bisa dirasuki oleh suara kunyuk. Bunuh diri kamu, bunuh diri kamu. Itu karena pikirannya sedang kosong. Dia nggak tahu di mana. Karena beban hidup terlalu berat. Dan banyak lagi cara-cara si iblis. Begitu pula orang sedang lapar. Mungkin bukan soal bunuh diri. Ya, halusinasi itu melamun. Ya. Orang sedang lapar, sedang susah hidupnya. Si kunyuk gak datang untuk membunuh atau suruh bunuh diri. Kalau orang itu mentalnya kuat, pasti muncul. Curi aja kamu. Bunuh aja orang itu. Ambil barangnya. Rampok saja, mencuri saja. Atau berjudi saja. Nanti kamu kaya. Nah, saudara, maka itu hati-hati ya. Dengan pikiran ini hati-hati. Siapa yang datang? Ketika Tuhan Yesus, maaf ya Tuhan, kalau saya pakai kata ini, sedang halusinasi. Karena dia lelah. Lapar 40 hari 40 malam, gak makan, gak minum, dipanas terik seperti itu. Lalu datanglah si pencoba itu. Lihat. Ini yang berkali-kali saya katakan kepada banyak di antara saudara. Menurut Matius 4 ayat 2 dan 3. Jelas sekali. Setan selalu datang mencari orang yang lapar. Bayangkan yang lapar Tuhan Yesus saja setan bisa datang. Apalagi yang lapar model kita begini, ampun dah. Berapa banyak itu setan datang. Nah, ayo hari ini kita belajar. Seandainya ada di antara saudara yang tidak sependapat dengan apa yang saya akan uraikan, gak apa-apa. Ya, kalau saudara tidak sependapat, gak setuju dengan prinsip saya ini, gak apa-apa. Tapi tolong jangan keluar dulu ya, tetap ikut belajar sampai selesai. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus. Ini yang bahaya, saudara. Apa itu? Jadi ingat, di Alkitab ini tidak 100% itu semua firman Tuhan. Loh, lalu bagaimana? Nah ini baru salah satu dari begitu banyak yang tertulis. Ternyata di Alkitab kita ini juga, walaupun namanya firman Tuhan dan disebut kebenaran, jangan lupa ada firman setan juga. Ini buktinya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Nah, yang berkatakan si kunyuk itu berarti kan bukan firman Tuhan. Ini firmannya setan itu. Keledai juga bisa berfirman. Masih ingat kisah Balak, Bileam? Ya, malaikat bisa berfirman. Ingat waktu setan datang menemui Tuhan untuk mencobai Ayub, setan. Jadi kita harus tahu. Ya tapi kenapa kok dimasukkan di dalam firman Tuhan? Nah, ini hebatnya Papa kita di surga. Supaya kita belajar. Hati-hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Salah satu musuh yang kejam itu, ya ini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus. Lihat kata pertama, jika. Nah, saudara, kata jika itu menunjukkan keraguan-raguan. Membingungkan, membuat bimbang. Kan aneh. Jika engkau anak Tuhan. Loh, Tuhan Yesus itu kan anak Tuhan memang. Nah, bayangkan dalam situasi lapar,
haus, kepanasan, halusinasi. Tiba-tiba datang suara, jika engkau. Jadi firman setan juga ada di Alkitab. Maka itu kita harus hati-hati di dalam hidup ini. Nah, ketika orang itu sedang lapar, sedang haus, sedang pikiran kosong, biasanya si setan itu datang untuk memberikan ide-ide yang jahat. Oke? Saya baca dulu terjemahan barunya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. PIS. Iblis datang dan berkata. PIS lebih jelas, bukan si penggoda. Iblis datang dan berkata. Nah, terjemahnya bagus. Engkau anak Tuhan, bukan? Nah, meragukan. Engkau anak Tuhan, bukan? Nah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. TSI. Lalu si penggoda, yaitu iblis, mendekati Tuhan Yesus dan berkata, kamu ini anak Tuhan, bukan? Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Saudara, ini cara yang sama yang si kunyuk ini buat kepada Hawa di Taman Eden. Mungkin kamu salah dengar. Mungkin Tuhan berfirman, semua pohon, buah-buahan di taman ini boleh kamu makan, termasuk yang ini. Nah, membuat ragu-ragu. Sekarang kita menemukan sebuah kunci. Oh, ada yang terjemahan FAYH. Terima kasih, Syuman. Lalu iblis mencobai Yesus dengan menyuruh dia mengubah batu menjadi roti. Kan pas tuh, lapar kok. Itu akan membuktikan. Ini terjemahnya beda ya, FAYH. Itu akan membuktikan bahwa engkau anak Tuhan, kata si iblis. Saudara, ini cara setan. Pada orang yang lapar, dia berkata, jadikan batu ini roti. Pada orang yang sedang kejepit perlu uang, setan berkata, mencuri kan gak apa-apa. Ambil aja barangnya orang itu. Nah, ini cara iblis. Saya ulangi lagi, kunci untuk kita menang. Semua yang setan firmankan, saya pakai kata firman, itu selalu dalam bentuk ragu-ragu. Kalau dalam istilah bahasa, ambigu, membingungkan. Tapi firman Tuhan itu pasti. Saya ulangi, firman Tuhan itu pasti. Tidak ada keraguan-raguan. Tapi saudara, yang namanya manusia, aduh sulit sekali. Betul tidak? Sekian puluh % otak kita itu lebih mudah menerima yang ragu-ragu, menerima yang negatif, menerima yang tidak pasti. Itu otak kita. Maka itu kita perlu latih. Latih dengan mempercayai firman. Firman yang benar. Oh, IM Indonesia, versi membaca Indonesia dengan mudah, IMB. Maka iblis datang kepadanya dan berkata, jika engkau adalah putra Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jikalau lagi meragukan. Jadi caranya mudah. Semua bentuk kata-kata suara yang masuk ke pikiran kita dengan kata jikalau, mungkin, jika, meragukan, langsung tolak. Aku nggak perlu kata-kata itu. Aku percaya kata-kata papaku itu ya dan benar. Nah, secara psikologis lagi. Saudara, lihat ayat 4. Matius 4 ayat 4. Ini caranya supaya kita menang. Ya, Efesus 4 ayat 4.
ayat 4. Matius 4 ayat 4. Oh, terima kasih. Tetapi Yesus menjawab. Nah, ini caranya. Ayat. Namun dia menjawab dan berkata. Tetapi jawabnya serta berkata. Oh, kehilangan. Matius 4 ayat 4. Ayo kita lihat beberapa terjemahan. Ya. Siuman tolong yang FAYH boleh. BS. Yesus menjawab. Di dalam Alkitab tertulis. TSI. Tetapi Yesus menjawab. Dalam kitab suci tertulis. Nah, ini dia. Maka itu dalam tema yang saya tulis di Facebook, di Instagram. Musuh yang terkejam selalu bersembunyi di balik pikiran kita untuk berkata. Lawan juga dengan firman. Jadi begini saudara, mulai hari ini ya saya katakan. Sekurang ajar apa kata-kata si setan membuat bimbang ragu-ragu. Mati kamu nanti ini, mati kamu. Maaf, yang COVID ini jahat sekali. Ya, mati kamu nanti. Nanti bagaimana keluargamu? Bagaimana bisnismu? Mati kamu nanti. Bagaimana rumahmu? Itu. Lawan dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Saudara, ini cara melawan si kunyuk yang bersembunyi di balik pikiran kita. Maka itu saudara harus bisa mendeteksi dengan teliti dan jelas apa yang setan katakan di pikiran kita ini itu apa. Begitu saudara tahu ini kata setan, cari ayatnya, katakan. Maka itu 3 kali si kunyuk ini datang ke pikiran Tuhan Yesus. Jadi maaf ya, lagi sekali saya katakan, yang belum setuju dengan pikiran saya, pendapat saya nggak apa-apa, ya. Tapi dengar dulu. Jadi, jangan membayangkan pencobaan Tuhan Yesus itu tiba-tiba datang makhluk hitam besar dengan tanduk, pakai ekor, pakai taring. Maaf, ini bahasa anak-anak. Enggak. Kalau setan datang dengan wujud itu, gampang ngusirnya. Jadi, setan selalu masuk lewat halusinasi. Pikiran kita yang dikacaukan. Jangan-jangan. Kalau iya, kalau tidak. Jikalau mungkin itu dia. Nah, begitu si kunyuk datang. Dengan macam-macam. Bukti, fakta. Ingat, bagaimanapun mereka itu bapaknya pembohong. Nanti baca di Yohanes pasal 8. Pembohong. Ngeri sekali. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, kita betul-betul menang atas si pencoba, si penggoda yang masuk lewat pikiran kita. Jadi katakan, ada tertulis. Begini kata Tuhan. Nah saudara, dalam hukum, ya hukum. Di negara mana saja ada istilah hitam di atas putih. Ya, itu istilah bahasa Indonesia. Masing-masing bahasa bangsa punya istilah beda-beda. Tapi artinya sama. Hitam di atas putih. Berarti itu fakta. Nah, ini yang kita harus tahu. Hitam di atas putih adalah firman. Ingat. Hitam di atas putih adalah Alkitab ini. Yang tertulis jelas. Maka itu. Satu-satunya buku di dunia. Nggak ada buku yang lain. Yang disebut kitab perjanjian. Saudara yang pernah urusan dengan notaris, urusan dengan hukum, bukti-bukti itu disimpan. Tidak boleh sembarangan. Karena itu kuat, hitam di atas putih.
Berapa kasus terjadi? Orang gak ngerti. Suruh tanda tangan. Nah, ini belum lama saya menghadapi satu masalah yang menyedihkan. Suami istri sangat kaya. Entah terjadi apa. Tiba-tiba istrinya berubah. Mempengaruhi anak-anaknya. Bahwa papamu begini, papamu begitu. Nah, padahal suami ini saya kenal. Enggak seperti itu, cuma setan sudah masuk. Nah, suatu hari suami disodori surat dari notaris. Nah, karena dia percaya betul pada istrinya, dia baca enggak teliti, asal baca. Ternyata ada satu kalimat yang dia tidak teliti. Saya lupa istilah kalimatnya apa. Ya udah dia tanda tangan. Ternyata begitu surat itu sampai pengadilan, hari itu juga semua kekayaan mereka balik nama ke nama istrinya. Dia kaget. Coba cari pengacara dimanapun, nggak bisa. Karena kamu sudah tanda tangan. Tapi puji Tuhan, suami ini bangkit. Sudah diceraikan oleh istrinya. Setan masuk menguasai hartanya. Dia kerja lagi mulai nol. Dia mulai menjalin hubungan lagi dengan anak-anaknya. Saya bilang, percayalah. Yang benar itu tetap benar. Tuhan akan menjamah anak-anakmu. Sehingga apa yang mereka terima dengan kebalikan akan dipulihkan. Nah, ini contoh. Maka itu saudara, kalimat ada tertulis. Ada tersurat. Itu penting, itu mutlak. Maka itu mulai hari ini, cintai firman Tuhan ini. Ini kitab perjanjian. Maka itu kalau saudara pernah urusan notaris dan saudara pegang perjanjian, sah, saudara kuat. Jelas ya? Wih, keren sekali. Nah, ini cara kita melawan pikiran firman setan itu, kata-kata si kunyuk. Lawan dengan firman. Jadi ingat, setan tidak datang dengan wajah makhluk besar tinggi. Tidak. Lewat pikiran kita. Wih, ini mengerikan sekali. Oke. Kita lihat 2 Korintus 10. Ayat 4 sampai 6. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 6. Oh, ini saya baca dulu FAYH Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus berkata kepadanya, kepada setan itu ya, FAYH sebentar ya An. Tidak. Wih, tegas, tidak. Karena kitab suci menyatakan bahwa roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Yang wajib kita lakukan ialah menaati setiap firman Tuhan. Nah, ini terjemahan FAYH. Makasih ya Siman. Katakan pada iblis, tidak. Karena kitab suci menyatakan. Nah, jadi kita punya kekuatan. Maka itu dalam pengadilan, ini ada anak saya ini pengacara hebat, Ronita Lapesi. Ikut juga. Maka itu dalam pengadilan orang gak boleh salah ngomong. Satu kata pendek saja ada misalnya. Itu bisa jadi kekuatan hukum untuk menang atau kalah. Hanya 3 huruf ada. Atau itu. Itu bisa dipakai baik oleh pihak lawan maupun pihak yang menggugat. Untuk bisa menangkan masalah atau mengalahkan masalah. Kata. Maka itu betul Tuhan Yesus pernah berkata. Kalau ya katakan ya. Kalau tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari si jahat. Oke, TSI ya. Karena senjata-senjata yang kami pakai. Bukan senjata duniawi. Tetapi senjata rohani. Keampuhan senjata kami berasal dari Tuhan. Karena itulah kami bisa menghancurkan
segala macam perlawanan dan serangan musuh, yaitu si iblis. Hebat sekali. FIA, terima kasih Raymond. Bukan senjata buatan manusia yang saya gunakan untuk merobohkan benteng iblis, melainkan senjata Tuhan yang ampuh. FIA. Ayat 4 BES-nya bagus. Senjata-senjata yang kami gunakan di dalam perjuangan kami bukannya senjata dunia ini, tetapi senjata-senjata Tuhan yang berkuasa. Dengan senjata-senjata itu kami menghancurkan pertahanan-pertahanan, kami menangkis perdebatan. Nah, mulai ini nanti kita akan ketemu ayat 5-an ya TSI. Jadi kami merebut orang-orang yang sudah ditawan oleh iblis dan mengalahkan perdebatan musuh dan semua kesombongan manusia yang menjadi penghalang bagi manusia itu sendiri untuk mengenal Tuhan. Lihat kalimat berikut ini, TSI ini ya. Seperti pasukan tentara yang menawan musuh-musuh mereka, kami juga mengalahkan semua pikiran yang menentang ajaran tentang Kristus, supaya orang lain disiapkan untuk taat kepadanya. FIH, makasih Raymond. Senjata ini dapat mengalahkan, senjata ini dapat mengalahkan setiap perbantahan yang sombong dan merobohkan setiap tembok yang didirikan untuk menghalangi manusia mencari Tuhan. Dengan senjata ini saya dapat menangkap pemberontak dan membawa mereka kembali kepada Tuhan dan mengubah mereka menjadi manusia yang taat kepada Kristus. Saya akan menggunakan senjata ini, yaitu firman Tuhan maksudnya, terhadap setiap pemberontak yang masih ada. Setelah saya mula-mula menggunakannya terhadap saudara, ya saudara sendiri dan saudara menyerah kepada Kristus. Jadi jelas saudara, benteng-benteng musuh itu adalah pikiran. Nah, saudara pernah dengar kata isme, komunisme, ism, ya bahasa Inggrisnya ISM, ism. Isme itu faham. Nah, faham-faham itulah. Maaf, kenapa ada faham feminisme? Itu memang faham. Itulah pikiran-pikiran yang jahat sekali, yang iblis masukkan. Jadi mulai hari ini, pilih suara siapa yang harus kita dengarkan. Filipi 4 ayat 8. Ini ayat satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang paling hebat untuk mengalahkan pikiran-pikiran itu. Bahkan kepada saudara-saudara yang sedang tertekan jiwanya, gak bisa tidur karena pikirannya aneh-aneh, saya bilang begini, ada obat yang paling manjur untuk melawan pikiran-pikiran jahat, yaitu Filipi 4 ayat 8. Saya bilang, jadikan ini pil atau kapsul atau tablet, terserah. Minumlah sebanyak mungkin setiap hari. Mau 8 kali, mau 10 kali, enggak apa-apa. Sebelum makan, sesudah makan, tidak masalah. Manaan? Filipi 4 ayat 8. Dalam semua terjemahan ya. Kita lihat ini. Ini FIH, saya baca dulu. Ya. Saudara sekalian yang saya kasih. Pada akhir surat ini, saya ingin mengatakan satu hal lagi, ya. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal, 1 yang benar, 2 yang baik, 3 yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni, 4, yang indah, 5, serta kebaikan, 6, dan keindahan di dalam diri orang lain, 7. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Tuhan dan bersuka cita.
Oke? BIS. Akhirnya saudara-saudara, isilah. Nah ini loh, isilah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar. Dan hal apapun yang patut dipuji. Yaitu, saya lanjutkan yang BIS-nya. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, baik. TSI. Akhirnya saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar dan hal apapun yang patut dipuji, yaitu semua hal yang baik, hal-hal yang memimpin kepada hidup yang benar dan yang terhormat, dan hal-hal yang murni, indah, menyenangkan. Ini ada yang kirim ILT. Selebihnya, hai saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji. Sekiranya ada suatu kebajikan dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah itu. Jelas ya? Terima kasih Bapak. Maka itu saya katakan kepada orang yang mengalami gangguan karena setan lebih banyak dia dengar daripada firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 ini luar biasa. Makan sebagai obat. Nah, contoh. Bagi saudara-saudara yang sedang dinyatakan positif hari-hari ini. Dan saya tahu di Zoom, di Instagram, di Facebook ada yang ikut juga. Enggak apa-apa, ingat. Lewat COVID ini setan merusak pikiran banyak orang. Betul tidak? Teror. Nah, jadi teror itu bukan cuma kepada teroris-teroris itu. Teror yang pertama itu bekerja di pikiran kita. Oke, ini FAYH. Saya baca juga. Makasih Rick. Saudara sekalian yang saya kasih. Pada akhir surat ini, saya sudah baca, tidak apa-apa, saya baca lagi. Saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara. Ayo semuanya, arahkan pikiran kita, ya, kepada hal-hal yang benar, yang baik, yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Tuhan dan bersukacita. Jadi hal-hal yang buat saudara kecut, takut, nggak bisa tidur, khawatir, jangan diberi tempat. Masukkan firman Tuhan. Maka itu saya paling cerewet kepada semua yang saya kenal, termasuk anak-anak saya. Jadi begini, semua yang saya kenal, baik anak-anak saya yang dinyatakan positif, saya bilang, nah ini dia. Kamu punya waktu sekarang. Sehari, saya bilang, dengar firman. Lewat YouTube, lewat Instagram, Facebook, sosial media yang lain banyak. Minimal saya bilang 6-7 kali kamu makan firman setiap hari. Karena firman itu obat. COVID gak ada obatnya. Belum ada, ya mungkin gak ada. Ya, coba buka Mazmur 107 ayat 20. Ini jelas sekali firman itu obat. Tolong ya saudara yang gabung di sini sedang belajar dan ada saudara, teman, kerabat kalian yang dinyatakan positif, walaupun bukan orang Kristen, isi dengan yang benar. Ya. Mazmur 107. Mana? Ayat 20. Ya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Haleluya. Ini obat yang paling hebat untuk semua penyakit. Mau kanker, mau COVID, sakit lambung, apa saja.
diluputkannya mereka dari liang kubur. BS, ia menyembuhkan mereka dengan perintahnya dan meluputkan mereka dari liang kubur. TSI nggak ada ya? Oke, tadi ada yang menulis sebentar. ILT, oh bukan ya. Tadi saya lihat di, oh ini FIH. Makasih Ramon. Ia berfirman dan mereka sembuh. Ditarik keluar dari pintu maut. Haleluya. Firman. Maka itu jangan kalah saudara. Selama isolasi mandiri. Ya masih ingat tahun yang lalu. Salah seorang anak saya hamba Tuhan dari Denpasar menemukan prinsip. Ternyata COVID-19 ini bisa jadi kampus buat kita kuliah. Lalu dia menulis COVID-19 Academy. Betul. Jadi kita sedang kuliah di Akademi COVID-19. Bukan kuliah tentang COVID, enggak. Kuliah tentang firman Tuhan yang tiap hari kita bisa dengarkan. Jadi percaya obatnya itu firman Tuhan. Ayat terakhir. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Udah tutup semua sosial media saudara HP saudara tentang berita-berita negatif. Walaupun ada, udah. Kita mau cari kebenaran saja. Yosua 1 ayat 8. Semua terjemahan itu. Ya, lihat ini. Saya baca terjemahan baru dulu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Memperkatakan, merenungkan. Siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Berhasil, beruntung. BS. Buku hukum itu harus selalu kau bacakan kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam. Supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semuanya itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Ya, FIH. Hendaklah engkau selalu mengingatkan mereka akan hukum-hukum ini. Dan engkau sendiri harus merenungkannya siang dan malam. Serta menjaga supaya engkau menaati semuanya. Dengan demikian engkau akan diberkati dan selalu berhasil. Puji Tuhan. Hanya karena dua hal yang kita buat. Memperkatakan kitab itu dan merenungkannya siang dan malam. Arti merenung, masukkan. Jadi yang negatif mulai hari ini jangan direnungkan. Tapi yang positif yaitu perjanjian Tuhan masukkan ke hidup kita. Biarlah pelajaran hari ini membuat kita jadi orang-orang hebat. Orang-orang yang berhasil. Jangan mau dibodohi lagi oleh si kunyuk itu. Betul ya? Jangan mau kita dibodohi lagi oleh si kunyuk. Karena mereka tidak punya hak lagi menggocok kita, menipu kita. Jadi saya ulangi. Pikiran-pikiran negatif tidak bisa kita doakan. Pikiran-pikiran negatif hanya kita masukkan firman Tuhan untuk melawan. Maka itu saya punya istilah. Suara setan dilawan dengan suara Tuhan. Saya ulangi. Suara setan diperangi, dilawan dengan suara Tuhan. Maka itu sambil tidur pun kalau punya alat. Ya, bagaimana rekaman khotbah bisa jalan terus sambil saudara tidur. Enggak apa-apa. Roh saudara yang menerimanya. Ini ada komen dari anak saya, Herudin Daniel. Amin. Firman Tuhan adalah obat yang manjur untuk hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita. Selamat hari Minggu Pak. Selamat hari Minggu balik.
Wah, puji Tuhan kalau kita bisa hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Jadi jangan lupa ya, musuh yang kejam itu sembunyi di pikiran kita. Tapi ayo kita lawan dengan firman Tuhan, maka kita menang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan bagikan kebenaran ini kepada banyak orang. Khususnya saudara sedang dinyatakan positif. Bangkit semangat saudara. Jangan mau dikalahkan oleh si kunyuk itu. Firman-Nya iya dan amin. Firman itu menyembuhkan. Maka si Abi, ini anak saya dari Krayan, ikut hadir juga. Hebat ya, kalau kita hidup dengan kuasa firman, pikiran kita tidak mau dikacaukan lagi oleh apapun juga. Terima kasih Bapak. Selamat menikmati kemenangan dengan pikiran yang benar karena kuasa firman. Jangan biarkan halusinasi menguasai kita. Haleluya.